Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal latihan PAS nomor 16 sampai 22 kelas 9 matematika. Soal nomor 16, nilai optimum dari fungsi kuadrat y sama dengan 3x kuadrat tambah 12x tambah 1 adalah negatif 16, negatif 15, negatif 13, atau negatif 11. Nilai optimum rumusnya adalah Y sama dengan D per min 4A, dengan D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. D itu diskriminan ya, B kuadrat dikurangi 4AC. B dengan A dengan C-nya mana? Nah, kita lihat fungsinya. Fungsinya adalah Y sama dengan 3x kuadrat tambah 12x tambah 1. Ini dari soalnya. Berarti A-nya 3, kemudian B-nya 12, kemudian C-nya 1. Nah, masukkan ke sini. Berarti B-nya diganti oleh 12, A-nya diganti oleh 3, C-nya diganti oleh 1, jadi 12 kuadrat dikurangi 4AC, berarti 4 dikali A dikali C, berarti 4 dikali 3 dikali 1. Kemudian negatif 4A di bawah, berarti negatif 4 dikali 3 karena A-nya adalah 3. Tinggal dikalikan 12 pangkat 2, 12 pangkat 2 berarti 12 kali 12, yaitu 144. Jadinya yang atas 144 dikurangi 12. 12 berarti 4 kali 3 kali 1, 12. Yang bawah negatif 4 dikali 3 berarti negatif 12. Nah, 144 dikurangi 12 berapa? Yaitu 132. 132 dibagi negatif 12. Positif bagi negatif, negatif. 132 bagi 12 adalah 11. Jadi jawabannya adalah negatif 11. Maka jawabannya adalah D, yang D. Nomor 16 jawabannya D. Nomor 17. Suatu fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12x tambah C memiliki nilai optimum negatif 8. Nilai C adalah, nah ini kebalikan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi nilai optimumnya yang ditanya, nomor 16 itu nilai optimumnya yang ditanya. Nah, nomor 17 itu nilai optimumnya sudah ada. Tetapi salah satunya di sini yang harus dicari adalah nilai ini, nilai C ya. Oke, nilai optimum. Rumusnya kan B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A, ini yang ini ya. Nah, ini rumusnya. Sama dengan negatif 8 nilai optimumnya. Jadi nilai optimum ini sama dengan negatif 8. Ganti seperti tadi, A dengan B dengan C-nya. Kita lihat nih, A-nya berarti 2, B-nya berarti negatif 12, kemudian C-nya adalah C itu sendiri. B-nya ganti oleh negatif 12, jadi negatif 12 kuadrat, kemudian dikurangi 4 kali A kali C, berarti 4 dikali 2 dikali C. Kemudian per negatif 4 dikali A, berarti negatif 4 kali 2. Sama dengan negatif 8. Negatif 12 pangkat 2 berarti negatif 12 kali negatif 12 yaitu 144 ya. Positif 144. Nah ini 4 kali 2 kali C jadi 8C. Kemudian dari mana nih negatif 8? Negatif 8 dari negatif 4 dikali 2. Negatif 8. Sama dengan negatif 8. Nah, negatif ini bisa dicoret ya, dicoret itu berarti dibagi dengan negatif kedua-duanya jadi positif. Nah, kehilang, kemudian nah kita pindah luaskan yang 8 dikali 8 jadinya 64. Jadi 144 dikurangi 8C sama dengan 64. 64 itu dari 8 dikali 8. Nah, ini tinggal kita pindah luaskan lagi ya. Jadi angka dengan angka ya. Jadi 144 dikurangi 64 sama dengan 8C. Ini yang ini pindah positif menjadi negatif. Yang ini pindah negatif jadi positif. Makanya 8C-nya positif, 64-nya jadi negatif. 144 dikurangi 64 berapa? Tentu saja 80 ya. Jadi 8C sama dengan 80 ya. Kemudian ditukar tempat ya. Ini kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau kedua-duanya ditukar tempatnya, kan ini asalnya sebelah kanan jadi sebelah kiri, kemudian yang sebelah kiri jadi sebelah kanan, berarti tetap ya. Tetap tidak berubah tanda. Nah, 8 dikali C sama dengan 80, berapa nilai C-nya? Nilai C-nya tentu saja 10.
8 dikali 10, 80. Atau 80 dibagi 8 sama dengan 10. Jadi jawabannya nilai C-nya adalah 10. Nomor 16 seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami kedua-duanya ya. Sekarang nomor 18. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat negatif 2,4 dan memiliki titik puncak pada koordinat 1, negatif 9 adalah. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau grafik yang memotong sumbu X adalah rumusnya ini. Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, kita lihat di pilihan ganda di sini A-nya, A itu kan angka di depan X kuadrat ya, angka di depan X kuadratnya semuanya, semuanya 1 ya, 1. Kecuali yang D 2, tapi ini semuanya bisa dibagi 2, jadi ini juga bisa berarti di depan X kuadratnya 1. Nah, terus berarti A-nya 1, kemudian X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, X1 X2-nya yang ini ya. Nih. X1-nya berarti negatif 2, X2-nya 4. Berarti Y sama dengan X tambah. Nah, negatif dikali negatif positif. Ini X1 kan negatif 2. Negatif dikali negatif positif jadi tambah 2. Kemudian X dikurangi X2-nya 4. Jadi X dikurangi 4. Nah, belum ada jawabannya ya. Nah, kita kalikan. Y sama dengan X dikali X, X dikali X. Nah, X dikali X, X kuadrat. Kemudian yang kedua. Nah, X kuadrat yang kedua. X dikali negatif 4. X dikali negatif 4, negatif 4X. Negatif 4X. Kemudian yang ketiga. 2 dikali X. 2 dikali X adalah 2X. Tulis di sini jadinya tambah 2X. Kemudian yang keempat, 2 dikali negatif 4. 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Berarti tulis di sini dikurang 8. Nah, tinggal satu langkah lagi. Ingat, karena ini sama ya. Ini sejenis nih. Berarti ini bisa dioperasikan. Negatif 4X ditambah 2X tentu saja negatif 2X. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Jawabannya adalah A. Nah, itu untuk soal nomor 18. Soal nomor 19, fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,1 melalui titik koordinat 1,-5 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif 1 adalah. Keterangannya ada 3 di sini. Tapi cukup untuk menjawab ini kita memakai 2 ya. Yang pertama dengan yang kedua. Oke, kita pakai yang pertama dulu. 0. Jadi ini nilai X-nya yang 0 ya. Ketika nilai X 0 berarti ini habis ya. Habis, depannya habis, tinggal ujung-ujungnya aja. Berarti yang ujung yang ini 1. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 2 ya. Kalau X-nya 0 kan, X-nya 0 berarti nggak ada ya. Jadi nggak ada nilainya yang depan dengan yang pertama dengan yang keduanya. Jadi 1, 2, 1, 2. Nah, di sini yang diminta adalah 1. Berarti jawabannya antara A dengan C. A dengan C, kita lihat yang A ya. Kita lihat yang A. Nah, ini yang A ya. Nah, Y sama dengan negatif 2X kuadrat dikurangi 4X tambah 1. Nah, kita pakai yang ini sekarang. Melalui koordinat X sama dengan 1. Nah, 1. Nah, 1 yang ini dari sini ya. Berarti kita ganti X-nya oleh 1. Y sama dengan negatif 2 dikali 1. X-nya ganti 1 ya. 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 1. Y sama dengan negatif 2. 1 kuadrat 1 dikali negatif 2, negatif 2. Dikurangi 4 kali 1, negatif 4 ditambah 1. Negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. Negatif 6 tambah 1, negatif 5. Jadi negatif 5. Nah, sesuai ya. Yang diminta negatif, kalau X-nya 1, Y-nya negatif 5.
Tuh, sesuai ya. Berarti jawabannya benar yang A. Kalau misalkan jawaban yang A tidak sesuai, bukan negatif 5, di sini hasilnya berarti jawabannya adalah C. Kemudian nomor 20. Jumlah dua bilangan adalah 6. Jika hasil kedua bilangan menghasilkan nilai maksimum, maka bilangan tersebut adalah. Nah, ini soal pilihan ganda. Jadi soal nomor 20 ini pengerjaannya gampang ya kalau bentuknya pilihan ganda. Kita ambil saja di sini. Pertama harus jumlahnya adalah 6. Kita jumlahkan yang A 1 tambah 5 6, yang B 2 tambah 4 6, yang C 3 tambah 3 6, yang D 7 ditambah negatif 1 6. Jadi semua pilihan jawabannya berjumlah 6. Jadi kemungkinan pilihannya semuanya mungkin ya. Nah kemudian kita lihat yang masing-masing kita kalikan ya. Hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai maksimum, berarti harus yang paling besar. A 1 kali 5 5. B 2 kali 4 8, C 3 kali 3 9, kemudian D 7 dikali negatif 1 negatif 7. Jawabannya yang menghasilkan nilai maksimum paling tinggi adalah yang C, yang 9. Ini 9 paling besar kan ya. Ini 5, ini 8, ini 9, ini negatif 7. Jadi 9 paling besar. Jadi jawabannya adalah C, 3 dan 3. Nomor 21 hampir sama dengan nomor 20. Ya, 20. Selisih dua bilangan adalah 8. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum, misal dua bilangan tersebut adalah A dan B dengan A lebih dari B, maka kedua bilangan tersebut. Kita lihat nih, ini di jawabannya semuanya A lebih dari B ya. 6 lebih dari min 2, 5 lebih dari min 3, 4 lebih dari min 4, kemudian 3 lebih dari min 2. Jadi semuanya cocok. Kemudian selisihnya apakah semuanya 8? Sekarang kita lihat. 6 dikurangi negatif 2 berarti 6 tambah 2 8. 5 dikurangi negatif 3 berarti 5 tambah 3 8. 4 dikurangi negatif 4 berarti 4 tambah 4 8. 3 dikurangi negatif 5 berarti 3 tambah 5 8. Berarti semuanya berselisih 8. Berarti kemungkinannya A, B, C, D adalah jawabannya. Maka langkah terakhir kita kalikan. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum. Yang paling minimum kita lihat A 6 dikali negatif 2 negatif 12, B 5 dikali negatif 3 negatif 15, C 4 dikali 4 negatif 16, D 3 dikali 5 negatif 15. Nah yang paling minimum tentu saja yang paling kecil angkanya adalah yang C negatif 16. Berarti yang 4 dengan negatif 4. Nah, trik soal untuk nomor 20 dengan nomor 21 adalah angkanya kembar ya. 4 min 4 ya. 4-nya ya kembar. Tadi juga kan kembar angkanya ya. Tadi itu 3 dengan 3. Triknya kalau mau langsung gitu aja, angka yang kembar. Yang sama. Kemudian nomor 22. Nomor terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Garis QR yang berkoordinat di Q negatif 2, negatif 5 dan R 2,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Koordinat bayangannya adalah, nah, misalkan ada AX, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah A aksen negatif X, Y. Nah, berarti kalau Q negatif 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasil refleksinya Q aksen adalah 2, negatif 5 ya. Jadi X-nya berubah, kemudian Y-nya tetap. Kemudian berubah tanda ya, negatif jadi positif, negatif 2 jadi 2. Kemudian yang R 2,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Ingat ya, yang pertama berubah tanda jadi negatif 2, yang Y-nya tetap. Jadi negatif 2,6 R aksennya. Tinggal dilihat yang cocok yang manakah jawabannya. Tentu saja yang A. Nah, alhamdulillah materi berapa soal tuh yang kita bahas? 7 soal ya yang dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ketika ulangannya bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.